Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermansa dengan NIM 4342401084. Di sini saya akan melakukan pengerjaan asesmen akhir semester praktikum dengan persyaratan yang diperlu perhatikan yaitu ada di sini yaitu membuat video tentang dan mempresentasikan luaran 1 sampai 6. Bahan presentasinya itu menggunakan file luaran yang sudah saya sediakan di atas ini. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan dulu tentang singkat apa sih topik PBL yang sedang kami kerjakan. Yaitu di sini PBL yang kami kerjakan itu bernama SmartPort, adalah sistem irigasi tanaman otomatis berbasis IoT yang menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor kelembapan tanah, sensor level air untuk menggantikan penyiraman manual. Sistem ini menerapkan algoritma fuzzy logic untuk menentukan durasi penyiraman secara adaptif serta menyediakan web dashboard berbasis Wi-Fi agar pemilik tanaman dapat memantau kondisi media tanam, status pompa, dan histori penyiraman secara jauh. Lanjut, saya akan memasuki luaran pertama. Sini merupakan luaran pertama yaitu persyaratan keamanan inti, core security requirement. Sini saya akan langsung masuk ke bagian saya. Bagian ini yaitu persyaratan akuntabilitas. Di sini saya sudah membuat dokumen bukti keamanan software yang saya buat. Luaran pertama, sini pertanyaannya apakah diterapkan fungsi untuk pengembangan catatan riwayat tindakan pengguna audit trail. Di sini merupakan bukti dari screenshotnya, struktur log entry dan array log history, fungsi simpan log, publish history via MQTT. Di sini ada penjelasannya, yaitu sistem mengimplementasikan audit trail melalui struktur data log entry yang menyimpan 5 jenis data sekaligus: kelembapan tanah, level air, suhu, kelembapan udara, dan durasi penyiraman. Jadi fungsi simpan log dipanggil otomatis setiap sesi penyiraman selesai, penyimpanan hingga 10 entry terakhir secara bergilir. Data juga dipublish ke broker MQTT melalui MQTT Publish Story, sehingga setiap aktivitas sistem tercatat dan dapat ditelusuri kembali dari dashboard. Lanjut, yang bagian ke selanjutnya lagi, ada di bagian yang A. Di sini ada juga persyaratan lingkungan. Pertanyaannya itu, apakah lingkungan di mana software akan dideploy telah diidentifikasikan dan dianalisis? Di sini ada buktinya yang sudah diterapkan pada sistem PBL kami, yaitu header, komentar, komponen, dan pin. Definisi pin dan penjelasan dari dua gambar ini, yaitu lingkungan deployment system telah diidentifikasi secara eksplisit melalui dokumentasi komponen dan mapping pin di header kode. Setiap komponen hardware, sensor kelembapan tanah, sensor air, DHT11, LCD, relay, buzzer, tombol, dan 4 LED indikator telah diidentifikasi serta nomor GPIO di microcontroller ESP32 ini membuktikan lingkungan operasional sistem sudah dianalisis dan diidentifikasi sejak awal pembangunan. Terus di bagian selanjutnya yaitu ada di persyaratan pengarsipan yang B. Persyaratan pengarsipan ini dalam pertanyaannya ada apakah terdapat kebutuhan pengarsipan untuk mendukung kelangsungan bisnisnya. Ada buktinya yaitu sama dengan poin 11F, struk entry berfungsi simpan log menjadi mekanisme pengarsipan utama. Data arsip juga ditampilkan di web dashboard HTML. Penjelasannya yaitu sistem menyediakan pengarsipan dan data operasional secara otomatis setiap sesi penyiraman selesai. Data histori meliputi kode sensor dan durasi penyiraman yang dapat diakses kapan saja melalui web dashboard maupun dikirim via MQTT, pendukung kelangsungan operasional sistem dan dengan menyediakan jejak histori untuk evaluasi dan pemulihan informasi. Yang selanjutnya ada di bagian persyaratan pengasipan. Dah, bagian ini yaitu membuat model serangan. Di mana pertanyaannya apakah sudah diidentifikasi serangan yang relevan dan sumber ancaman jaringan? Di sini ada screenshotannya, yaitu fungsi MQTT callback validasi berlapis
di mana model serangan implementasi melalui mekanisme validasi berlapis pada fungsi MQTT callback. Sistem mengantisipasi kemungkinan perintah tidak sah dari jaringan MQTT dengan penerapan 4 kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan sebelum pompa dapat dinyalakan, yaitu status sistem on, pompa belum aktif, tidak ada error sensor, dan level air mencukupi. Ini mencerminkan identifikasi dan penanganan ancaman command injection melalui protokol MQTT. Baru selanjutnya ada di bagian ini, yaitu mitigasi resiko. Mana pertanyaannya, apakah sudah dilakukan penentuan opsi dan strategis mitigasi resiko? Jawabannya sudah, yaitu deklarasi variabel error, fungsi baca sensor, deteksi, dan mitigasi. Ini merupakan codingannya. Terus ada penjelasannya, yaitu strategi mitigasi resiko diimplementasikan melalui fungsi baca sensor yang mendeteksi 5 jenis resiko komponen secara spesifik: kabel putus, sensor short, dan data tidak responsif untuk masing-masing sensor. Setiap resiko dicatat secara detail di variabel error detail, dan sistem otomatis menghentikan operasi pompa sebagai tindakan mitigasi agar kerusakan tidak bertambah parah. Selanjutnya ada di bagian luaran kedua, yaitu checklist desain keamanan security design. Mana pada luaran kedua ini bagian kontribusi saya ada di bagian sini, yaitu desain ketersediaan, di mana pertanyaannya apakah desain ketersediaan mencukupi replikasi failover dan skalabilitas, yaitu fungsi MQTT reconnect failover otomatis dan auto reconnect main loop. Di sini ada penjelasan mekanisme failover diimplementasikan melalui fungsi MQTT reconnect yang dipanggil di setiap iterasi loop utama. Ketika koneksi MQTT terputus, sistem secara otomatis mencoba reconnect setiap 5 detik tanpa menghentikan operasi utama sistem. Ini memastikan kesediaan sistem tetap terjaga meskipun koneksi jaringan sempat putus, mewujudkan prinsip availability dan desain keamanan. Selanjutnya ada di bagian 2.1.5, itu desain otorisasi. Mana di dalam desain otorisasi ini ACL atau control access, apakah desain otorisasi mencakup ACL dan matriks control access? Yaitu di sini ada codingannya, yaitu validasi kondisi MQTT, state basis ACL baris, dan course header di web API. Di mana penjelasan kontrol otorisasi diterapkan melalui 2 mekanisme. Pertama, validasi kondisi berlapis di MQTT callback yang membatasi eksekusi perintah hanya pada kondisi sistem yang diizinkan. Ini berfungsi sebagai state-based access control kedua. Yang kedua yaitu course header di handle API, mana memastikan akses API hanya sesuai kebijakan yang ditetapkan dengan menonaktifkan caching agar data selalu fresh dan aman. Selanjutnya masuk ke bagian luaran ketiga. Sini ada luaran ketiga, yaitu checklist pengembangan keamanan security development, mana bagian saya itu dari 3.3.1, yaitu mengamankan akses fisik ke software. Mengamankan akses fisik ke software untuk yang membangun kode, yaitu pertanyaannya apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Di poin ini tidak dapat dibuktikan melalui kode firmware Ino karena bersifat prosedural, menyangkut keamanan fisik perangkat developer, laptop, PC, tim pengembang. Jadi penjelasannya itu akses fisik ke perangkat yang digunakan untuk pengembangan kode sudah diamankan dengan kata sandi dengan sistem operasi serta penguncian layar otomatis saat tidak digunakan. Source code disimpan di repository yang memerlukan autentikasi akun untuk diakses, sehingga tidak sembarangan orang dapat mengubah kode meskipun memiliki akses fisik ke perangkat. Bukti pendukung berupa screenshot login password laptop dan pengaturan auto lock screen di perangkat tim nanti ya. Jadi untuk ini tuh sudah diamankan dengan baik. Selanjutnya ada di 3.3.5, yang terakhir penandatangan kode signing, yaitu pertanyaannya apakah kode signing sudah digunakan. Di sini tidak ada implementasi kode signing. Di kode firmware ini seluruh file sudah dicek untuk
kuncinya si hash itu tidak ada ditemukan di situ atau tidak memang dibuat. Jadi penjelasannya itu pada koreksi ini tidak diterapkan pada sistem karena firmware diupload langsung ke ESP32. Jadi tidak memerlukan hal seperti ini melalui koneksi USB menggunakan Arduino IDE, bukan melalui mekanisme distribusi jarak jauh OTA update yang membutuhkan verifikasi digital signature. Sebagai kontrol pengganti untuk menjaga integritas kode, di sini digunakan version control Git yang mencatat setiap perubahan kode beserta riwayat commit dan kontributornya. Lanjut ke luaran 4. Ini luaran 4 yaitu penguji keamanan security testing. Oke, sini masuk ke bagian saya. Bagian ini yaitu melakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance. Di sini pengujian error dan exception handling yaitu pertanyaannya menguji kontrol error dan exception handling untuk memastikan sistem menangani kesalahan dengan aman tanpa membocorkan informasi sensitif. Sini ada codingannya di mana deklarasi variabel error per komponen, fungsi baca sensor, fungsi tampilan error, arahan solusi di LCD. Ini akan tampil di LCD ketika ada sesuatu yang error. Error handling di web API, terus penanganan error di main loop. Jadi penjelasan singkatnya itu sistem mengimplementasikan exception handling berlapis melalui 5 layer penanganan. Setiap komponen sensor memiliki variabel error tersendiri sehingga pendeteksian bersifat spesifik per komponen. Informasi yang ditampilkan ke pengguna LCD atau API hanya berupa status boolean dan deskripsi umum, bukan data teknis internal yang bisa disalahgunakan. Pompa otomatis berhenti saat error terdeteksi sebagai langkah keamanan. Lanjut ke bagian kontributor saya yang lainnya. Seperti cuma sini aja, lanjut ke bagian penjelasan saja, yaitu ada di bagian pengujian privilege escalation, di mana pengujian kontrol eksekusi hak istimewa untuk memastikan pengguna tidak dapat mengakses fitur di luar hak aksesnya. Nah, di sini merupakan bukti dari codingannya, yaitu validasi berlapis di MQTT callback, validasi di mode otomatis fuzzy, terus ada penjelasan singkat, yaitu kontrol privilege escalation diterapkan melalui state-based access control. Setiap perintah divalidasi terhadap 4 kondisi sistem secara bersamaan. Sebelum dieksekusi, sistem tidak memiliki multi-level user role, namun validasi kondisi berlapis ini mencegah eksekusi perintah di luar batas yang diizinkan, baik dari perintah manual MQTT maupun dari mode otomatis fuzzy logic. Selanjutnya ada di bagian pengujian anti-reversing, di mana sini pengujian perlindungan anti-reversing untuk memastikan kode tidak mudah di decompile atau di reverse engineer. Proteksi anti-reverse formal belum diterapkan di proyek karena masih berskala prototip akademik aja. Jadi untuk pemisah kredensial ke file config.h, yaitu penjelasannya langkah awal perlindungan anti-reversing dilakukan dengan memisahkan keseluruhan kredensial sensitif password WiFi konfigurasi MQTT ke dalam config.h yang tidak ikut distribusikan bersama source code utama. Ini meminimalkan resiko kebocoran data sensitif apabila kode dibagikan. Pengembangan lebih lanjut dapat menerapkan flash encryption bawaan ESP32 untuk perlindungan yang lebih akurat dan lebih kuat. Jadi untuk selanjutnya ada di pengujian ketahanan stress testing. Pertanyaannya yaitu pengujian ketahanan untuk mengukur performa dan keamanan sistem di bawah kondisi ekstrim. Ini ada threshold suhu ekstrim, timeout koneksi Wi-Fi, respon kondisi suhu ruang sangat panas. Penjelasannya di sini, stress testing berfokus pada ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Sistem menetapkan 3 mekanisme. Pertama, threshold suhu dengan merespon berbeda untuk kondisi panas 32 derajat Celcius dan dengan sangat panas 38 derajat beserta bunyi buzzer dan indikator LCD. Kedua, fungsi constraint memastikan nilai sensor selalu dalam rentang 0 sampai 100 meski hardware membaca nilai ekstrim. Ketiga, timeout WiFi dengan batas maksimal 20 percobaan agar sistem tidak hang tanpa batas. Selanjutnya ada di luaran ke-5.
Sini untuk bagian kontribusi saya ada di bagian sini, hardening. Mana untuk dokumen pembuktiannya ada di sini. Yaitu hardening, pertanyaannya apakah dilakukan hardening sistem dengan menggunakan baseline, update, dan patch. Jadi hardening server dilakukan di sisi infrastruktur server, bukan di kode firmware ESP32. Bukti dari kode yang tersedia adalah dukungan autentikasi MQTT, yaitu konfigurasi MQTT own, pengguna MQTT own di MQTT reconnect. Jadi penjelasannya itu ada hardening pada sistem smart port diterapkan di dua sisi. Di sisi server, broker MQTT yang digunakan diperbarui secara berkala dan port yang tidak digunakan ditutup. Di sistem kode firmware, sistem sudah menyiapkan dukungan autentikasi MQTT menggunakan username dan password melalui variabel MQTT user dan MQTT pass, sehingga koneksi broker tidak dapat dilakukan sembarangan device tanpa kredensial yang benar. Terus ada yang bagian selanjutnya, bagian manajemen risk. Manajemen rilis ini terdapat mekanisme untuk memastikan rilis software dengan benar ke dalam lingkungan operasional. Jadi di sini ada header versi file, di mana proses deployment ini komplikasi ulang, staging, rollback bersifat prosedural dan dilakukan di luar kode menggunakan Arduino IDE dan Git. Tidak tercermin dalam kode, namun dapat dibuktikan melalui riwayat commit Git dan dokumentasi pengujian versi. Jadi penjelasannya itu mekanisme rilis diterapkan melalui penomoran versi eksplisit pada setiap iterasi pengembangan. Nama file sistem irigasi cerdas 5 mktt.ino mencerminkan bahwa sistem telah melewati 5 tahap revisi dan penyempurnaan. Setiap revisi adalah hasil diskusi, pengujian, dan persetujuan tim sebelum dideploy ke ESP32. Manajemen rilis tidak sepenuhnya dapat dibuktikan melalui kode karena sebagian prosedur bersifat prosedural dan terjadi di luar kode programan. Selanjutnya ada di luaran keenam, yaitu luaran terakhir, di mana di sini ada beberapa bagian kontribusi saya pada bagian luaran ini, yaitu yang pertama ada di bagian sini, yaitu penerapan solusi, di mana pertanyaannya apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penerapan solusi dari permasalahan. Di sini ada, yaitu fungsi tampil error arahan solusi spesifik. Terus publish status error ke MQTT. Jadi penjelasannya itu prosedur penerapan solusi diimplementasikan langsung ke dalam kode firmware. Ketika masalah terdeteksi, sistem tidak hanya menampilkan notifikasi generik, tapi langsung memberikan arahan solusi spesifik per jenis masalah di LCD. Misalkan cek GPIO 34 atau kabel. Untuk kabel sensor putus atau GPIO 34 short. Untuk sensor short, status error juga dipublish ke broker MQTT, sehingga operator dapat memantau dan segera mengambil tindakan dari dashboard tersebut. Selanjutnya ada di bagian ini, yaitu pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan. Pertanyaannya, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan? Jawabannya itu bagian struktur data pengarsipan, fungsi simpan log, pencadangan otomatis. Jadi penjelasannya, prosedur pencadangan dan pengarsipan data diimplementasikan melalui fungsi simpan log, yang secara otomatis menyimpan riwayat data sensor dan aktivitas penyimpanan setiap kali pompa selesai beroperasi. Data mencakup 5 variabel sekaligus: kelembapan tanah, level air, suhu, kelembapan udara, dan durasi penyiraman. Setiap sistem mampu menyimpan hingga 10 entry terakhir secara bergilir dan dapat diakses kapan saja melalui web dashboard maupun dikirim via MQTT. Selanjutnya ada di bagian bawah ini, paling bawah, atau penghapusan informasi dan sanititas media. Di sini yaitu penghapusan informasi dan sanititas media. Yang pertanyaannya yaitu apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penghapusan informasi dan sanititas media? Jawabannya di sini tidak ada implementasi otomatis sanititas media pada kode firmware. Jadi prosedur kami itu masih dilakukan secara manual menggunakan fitur erase flash di Arduino IDE saat perangkat akan dinonaktifkan.
Jadi, prosedur penghapusan informasi dan sanititas media belum diimplementasikan secara otomatis ke dalam kode firmware. Karena keterbatasan skop proyek yang masih berskala prototip akademik, sebagian prosedur manual. Penghapusan data dilakukan dengan RS Flash pada ESP32 menggunakan Arduino IDE yang menghapus seluruh data tersimpan termasuk kredensial Wi-Fi dan konfigurasi sistem. Data histori pada broker MQTT dan web dashboard juga dihapus manual sebelum perangkat dinonaktifkan atau dipindah tangankan, guna memastikan data sensitif tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Jadi itu saja dari 6 luaran yang ada kontribusi saya, dan ini merupakan dokumen yang saya susun dari bukti-bukti yang sudah saya kumpulkan dan saya buat dari luaran-luaran yang ada. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.